Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 17 Februari 2025, berjudul Kuasa dan Kehadiran Kristus yang Menyembuhkan. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 5 ayat 5 dan 6. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Adapun tujuan kita mempelajari renungan kesehatan sepanjang tahun 2025, bugar selamanya. Dengan topik hari ini, kuasa dan kehadiran Kristus yang menyembuhkan, adalah untuk memahami keterkaitan antara kesehatan fisik, mental, sosial, dan rohani dari sudut pandang tulisan yang diilhamkan. Makanya, tubuh kita adalah bait suci Roh Kudus, perlu dijaga kemurniannya agar layak bagi Tuhan. Dan fokus utama kita adalah menjalani hidup yang sehat dan berkelimpahan sesuai janji Tuhan sebagai bagian dari pertumbuhan kerohanian kita, antara lain sebagai berikut. Pertama, metode yang perlu kita yakini pada kuasa dan kehadiran Kristus yang menyembuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah menjaga kebugaran tubuh dan jiwa melalui iman dan pengharapan di dalam nama-Nya. Kristus adalah dokter yang sejati. Jika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya, Dia akan memberikan kepada kita kesehatan yang sempurna, baik tubuh maupun jiwa. Kedua, metode yang perlu kita yakini pada kuasa dan kehadiran Kristus yang menyembuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah fokus pada Kristus dan bukan pada kelemahan atau penyakit, karena hanya Yesus saja yang sanggup memberi kita kedamaian yang lebih besar dan kekuatan untuk mengatasi masalah kesehatan atau perasaan yang menghambat kebugaran kita. Jika kita terus-menerus fokus pada Kristus, maka kita akan diberikan kekuatan untuk mengatasi segala penyakit dan kesulitan dalam hidup ini. Ketiga, metode yang perlu kita yakini pada kuasa dan kehadiran Kristus yang menyembuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah menemukan kekuatan dalam pengharapan kehidupan yang sempurna yang diberikan oleh Kristus, seperti yang dialami Ellen DePenar. Dia tetap kuat karena harapan bahwa suatu hari nanti tubuh yang sempurna akan diberikan kepadanya. Harapan di dalam Kristus memberi kita kekuatan untuk bertahan melalui penderitaan dan mencapai kehidupan yang lebih baik, di mana tidak ada lagi air mata atau rasa sakit. Keempat, metode yang perlu kita yakini pada kuasa dan kehadiran Kristus yang menyembuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah menerima penyembuhan yang datang melalui firman Tuhan. Maka itu, kita harus rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan itulah cara efektif untuk menjaga kebugaran spiritual dan fisik, serta pikiran dan jiwa kita. Firman Tuhan adalah sumber penyembuhan. Ketika kita menghayati dan menerima firman-Nya, kita menerima kuasa penyembuhan yang tidak dapat dijelaskan oleh dunia ini. Kelima, metode yang perlu kita yakini pada kuasa dan kehadiran Kristus yang menyembuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah dengan memahami penyembuhan sebagai proses yang melibatkan kehadiran Kristus yang tidak hanya berbicara tentang kondisi fisik tubuh, tetapi juga transformasi rohani untuk memberikan kebugaran yang lengkap untuk tubuh, jiwa, dan roh. Penyembuhan sejati datang ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kristus dan membiarkan Dia bekerja dalam hidup kita. Kehadirannya yang penuh kasih menyembuhkan segala penyakit hati dan tubuh. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.